Shalom, perkenalkan nama saya Siti Anastasia Kakampu dengan NIM 2214201173 dari kelas A5 semester 3. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikososial dan dalam ilmu keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Sheila Manawan Escape MCAP. Pembahasan yang akan dibahas pertama, definisi fraktur humerus. Fraktur humerus merupakan suatu kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tulang lengan atas yang disebabkan oleh benturan atau trauma langsung maupun tidak langsung. Terjadinya fraktur dapat menyebabkan timbulnya nyeri, bengkak, lemas, penurunan kekuatan otot dan pengecilan otot. B. Etiologi fraktur humerus. Fraktur disebabkan oleh pukulan langsung, gaya merem menggerakkan puntir, mendadak, dan bahkan kontraksi otot ekstrim. Umumnya fraktur disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Berikutnya patofisiologi. Faktor gangguan pada tulang biasanya disebabkan oleh trauma, gangguan adanya gaya dalam tubuh yaitu stres, gangguan fisik, gangguan metabolik, patologi, kemampuan otot mendukung tulang turun, baik yang terbuka atau yang tertutup, kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan pendarahan, maka volume udara menurun, CPO menurun, maka terjadi perubahan fungsi jaringan. Hematoma akan mengendap di sel plasma dan proliferasi menjadi endemik lokal, maka penumpukan di dalam tubuh fraktur terbuka atau tertutup akan mengenai serabut syaraf yang dapat menimbulkan gangguan rasa nyaman atau nyeri. Berikutnya, tanda dan gejala. Tanda dan gejala klinis dapat mencakup A. Akibat kehilangan kelulusan yang alami, B. Pembengkakan akibat vasodilatasi dan infiltrasi leukosit serta sel-sel Mars, C. Plasma otot, D. Sindrom kompartemen, E. Batu ginjal akibat dekalifikasi yang disebabkan oleh embolisasi yang lama, F. Embolik lemak akibat disrupsi sumsum tulang atau aktivitas sistem saraf simpatik pasca trauma yang dapat menimbulkan disteri pernapasan atau sistem saraf pusat. Berikutnya tahap pengkajian. A. Identitas pasien dimulai dari nama, umur, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, dan tanggal pengkajian dimulai. Komponen spesifik dalam pengkajian transkultural. Yang pertama ada faktor teknologi, persepsi sehat sakit. Nyonya R adalah perempuan berumur 55 tahun. Pada saat sakit, pasien menggunakan kendaraan pribadi. Keluarga Nyonya R sehari-hari pergi ke rumah sakit juga menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua, faktor agama dan fisiologi. Pasien beragama Kristen karismatik dan sudah menikah secara sah di gereja. Keluarga bercerita bahwa selama sakit, pasien dirawat di rumah sakit. Keluarga dan pasien terus berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada Nyonya R, dan pasien menyatakan pasien beribadah 3 kali dalam seminggu. 3. Faktor sosial dan ikatan kekerabatan. Pasien mengatakan hubungan pasien bersama keluarga, orang lain, bahkan tetangga baik, dan keadaan penyakit pasien tidak mempengaruhi dalam melakukan hubungan dengan orang lain atau dengan kerabat. Keempat, nilai-nilai budaya kepercayaan dan pandangan hidup. Bahasa yang digunakan pasien adalah bahasa sehari-hari atau bahasa Manado, sehingga pasien tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan yang lain atau keluarga, dan pasien percaya bahwa sakit yang diderita oleh pasien adalah dampak dari kebiasaan buruk pasien. Kelima, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Peraturan waktu berkunjung di rumah sakit adalah jam 9 dan jam 6. Jumlah anggota keluarga yang diperbolehkan berkunjung maksimal 7 orang dan yang boleh menunggu maksimal 2 orang. 6. Faktor ekonomi. Semua biaya pengobatan pasien selama di rumah sakit ditanggung oleh BPJS, jadi pasien tidak mengalami gangguan atau hambatan saat pengobatan. 7. Faktor pendidikan. Berdasarkan dari buku status pasien,
pasien berpendidikan S1. Konsep sehat sakit yang dipahami keluarga adalah bahwa sakit yang diderita pasien saat ini sudah parah.